akan terjadi antara dua kelompok itu perperangan yang sangat besar sekali, tetapi kepentingan mereka sama, dakwahuma wahidah. Bahkan nanti akan muncul dajjal-dajjal, pembohong-pembohong besar, bohongnya berkali-kali, surganya neraka, nerakanya surga. Dia bawa simbol-simbol keislaman, padahal itu kezindikan. Pertama, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini panjang, coba disimak. Ini kilas singkat dari Nabi SAW mengenai akhir zaman. Pertama, Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta taqtatilu fi'atani azimatani, sehingga ada dua kelompok besar saling bunuh-membunuh. Kita sebut berperang. Siapa dua kelompok itu? Itulah sampai hari ini jadi pertanyaan, apakah perperangan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah masuk ke dalam? Bukan. Di beberapa kitab syarah disebutkan itu perang Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Ini saya mau kasih tahu bahwa di kalangan Ahlus Sunnah terjadi perdebatan mengenai Muawiyah. Apakah beliau termasuk sahabat yang lurus atau tidak? Tapi perdebatan itu tambah parah di kalangan Syiah. Ya. Namun mayoritas Ahlus Sunnah menganggap Muawiyah sahabat Nabi, berijtihad dan ijtihadnya keliru, gitu aja. Dia tetap dianggap sahabat, berijtihad, ijtihadnya keliru. Namun karena ini haknya sahabat, as-sukut aula. Diam, tidak membahas, tidak banyak berlarut-larut seperti yang dilakukan oleh kelompok Syiah dan Khawarij, itu lebih baik. Kelompok Khawarij gak sabar. Bahkan kelompok Mu'tazilah mirip dengan Khawarij. Mereka mengkafirkan salah satunya. Kalau Khawarij mengkafirkan Ali dan Muawiyah, kalau Mu'tazilah memfasikkan Muawiyah, sedangkan Syiah mengatakan Muawiyah itu bukan hanya fasik, bahkan zindiq, ya. A'udzubillah min dzalik, ya. Mazhab su'udzon, ya, kepada sahabat. Takunu bainahuma maktalah azimah dakwahuma wahidah. Akan terjadi antara dua kelompok itu perperangan yang sangat besar sekali, tetapi kepentingan mereka sama, dakwahuma wahidah. Kepentingannya sama. Wa hatta yub'atsa dajjaluna kadzabun. Bahkan nanti akan muncul dajjal-dajjal, pembohong-pembohong besar. Dajjal bahasa Arab itu mubalaghah dari fa'al, kazzab. Kazib orang bohong sekali dua kali. Kalau kadzab bohongnya berkali-kali. Surganya neraka, nerakanya surga. Dia bawa simbol-simbol keislaman, padahal itu kezindikan. Hati-hati, ini mulai muncul, Pak. Mulai muncul beberapa kelompok-kelompok yang membawa simbol-simbol keislaman, tapi ternyata di belakangnya ada perpecahan yang luar biasa, ada kehancuran Islam di belakangnya, ada penghinaan terhadap Islam di belakangnya, tanpa mereka sadari. Maka jangan termakan dengan simbol. Ya. Qaribun min 30. Si Kazzab dan Dajjal ini muncul 30 qarib, kira-kira. Bisa jadi lebih, bisa kurang. Kulluhum yaz'am annahu Rasulullah. Semuanya mengaku bahwa dia adalah Rasul Allah.
Rasul di sini berarti bisa nabi, bisa berarti Mahdi. Sekarang udah banyak belum yang ngaku Imam Mahdi? Banyak. Yang datang ke saya aja udah 5 lebih, Pak. Ya. Cuma kena jidat lebar hidung mancung ngakul Mahdi. Ya. Simple sekali jadi Al-Mahdi. Ini akibat ngaji akhir zaman berdasarkan riwayat yang dicocok-cocokkan, bukan berdasarkan susunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ngaji akhir zamannya menjelaskan cuma potongan-potongan hadis. Al-Mahdi itu jidatnya lebar, hidungnya mancung sedikit bengkok. Emang cukup begitu? Namanya Muhammad bin Abdullah. Emang Nabi ngomong begitu? Enggak. Nabi enggak pernah ngomong namanya Muhammad bin Abdullah, enggak ada. Lafaznya namanya berkesesuaian dengan namaku. Yuwati'u. Yuwati' beda dengan ka. Berkesesuaian dengan nama, dan saya sudah jelaskan kepada kita semua apa makna ism nama. Bahwa nama berarti keilmuan yang tinggi, dan yang kedua tanda-tanda. Tanda-tandanya sama, keilmuannya sama. Itu arti dari ism. Jadi bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad bin Abdullah sudah banyak belum muncul para zuriat Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah? Banyak. Kalau enggak Muhammad, Ahmad. Nama Rasulullah ada berapa? Yang antum tahu? 8, dikit amat. Nama Rasulullah itu ada 313 yang ditulis oleh Imam Al-Jazuli. Ditambahi oleh para sadah Ba'alawi jadi 300, mungkin 18 kali ya. Cuma yang dalam kitab sirah dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli menjadi 313. Nah, pilih salah satu namanya tuh. Salah satunya di situ Sahibul Izar, yang suka pakai sarung. Bukan pakai kamis kayak saya, Pak. Pakai sarung. Maka hari-harian kalau ta'lim saya suka pakai sarung karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta yuqbadul ilm, sehingga terjadi pencabutan ilmu dengan matinya para ulama. Udah banyak belum ulama mati? Selama pandemi udah berapa banyak kiai wafat? Udah hampir 1000 apa lebih? Kalau hitungan saya lebih. Ya. Udah lebih, Pak. Indonesia aja. Mau NU, Muhammadiyah, ya. Mau dari golongan mana itu sudah 1000-an. Jika masing-masing baca kitab, kemampuan bacanya luar biasa, anggaplah masing-masing, nggak usah tinggi-tinggi, masing-masing menguasai 10 kitab. Kalau 1000 udah berapa orang tuh, Pak? Udah banyak masalah kita nanti yang tidak terjawab. Tapi tidak usah khawatir. Allah tidaklah mengambil satu ilmu, mengambil seorang wali, kecuali menyediakan wali penggantinya. Itu kabar gembiranya. Kabar gembiranya, siapa penggantinya itu masalahnya. Belum tentu kita ketemu, ya. Wa yaksuruz zalazil, banyak gempa. Nah, ini udah deket-deket kiamat nih. Tapi sebelum terjadi pembayatan Imam Al-Mahdi yang besar di Mekah sana, ini terjadi gempa besar nanti. Besarnya saya nggak tahu, Pak, berapa. Cuma kalau dari syarah masyaikh kita, kalau biasa antum dengar paling tinggi berapa? Kira-kira 2,5 kali lipatnya lah. Hancur, Pak, yang di Mekah itu. Itu bangunan-bangunan yang ada di sekitar Masjidil Haram hancur nanti itu. Itu bayangannya kan sudah nutupin Masjidil Haram, Pak. Benar nggak? Walaupun atasnya bulan sabit Allah gitu ya, tetap aja Rasulullah nggak menginginkan itu. Belum nanti kalau kita tanya itu duitnya dari mana tuh? Bunga doang kali ya?
bunga tabungan mereka. Loh, di mana mereka nabung? Nah, itu kan masalah. Nabungnya sama bank-bank Amerika. Macam-macam Saudi dibekuin. Kita masih sibuk aja di sini masalah hukum bank ya. Nanti kita bahas pembahasan khusus deh tentang bank ya. Karena ini banyak yang memfitnah saya menghalalkan riba, keliru besar. Riba pasti haram. Kalau bank gak ada di masa Rasul, karena tidak ada di masa Rasulullah, pasti ulama berbeda pendapat. 10 tahun saya mengharamkan bank secara mutlak, mau konven, mau syariah. Tapi kemudian kita menganjurkan bank syariah, tapi tidak memutlakkan keharaman bank konvensional. Nanti ada pembahasan khusus, Pak. Tapi saya singgung di sini, ini penting sekali. Dan saya bukan orang pertama yang ngomong ini. Sebelum saya sudah ada ulama Darul Ifta Mesir yang mencabut fatwa keharaman bank, bukan mencabut keharaman riba, ngerti ya? Riba pasti haram, pegang ayatnya, wa harramar riba, Allah mengharamkan riba. Ada nggak bank di masa Nabi? Ada nggak lembaga di masa Rasul tempat nyimpan duit? Lembaga tempat minjem duit? Nggak ada. Kalaupun ada namanya rentenir, mirip dengan pinjaman online sekarang, persis. Antum yang orang bank paham lah maksudnya. Tapi masalahnya tidak semua orang-orang yang kerja di bank itu ngerti persoalan ini. Nanya lagi sama kita, ya. Kalau bank itu haram, antum haram mengikuti semua yang dari bank. At-tabi' tabi'un. Apa arti tabi' tabi'un? Ini kaidah fikih, qawaid fiqhiyah. Apa arti tabi' tabi'un? Jika sesuatu itu haram, maka yang turunannya haram. Coba yang mengharamkan riba, pakai duit nggak antum? Pakai duit, baik duit yang fisik ataupun duit digital. Kalau kita mengharamkan bank, maka turunannya haram. Rupiah, dolar, ringgit itu bagian dari turunan bank, bukan? Bener? Gimana? Mau mengharamin? Mikir-mikir mau haramin sesuatu, efeknya luar biasa, kemana-mana perginya. Maka mengharamkan sesuatu jangan pakai nafsu, pakai ilmu. Ya, ini orang biasa beda. Cuma ada yang sudah merasa ustadz pun menutup pikirannya masalah itu.